Setidaknya kalian dari sosial media manajemen ini juga setidaknya kalian harus tahu di mana ada pertama itu kita perlu research dan gimana caranya untuk menulis. Jadi nanti kalau kalian nanti kalau ada tugas mungkin yang setelah UTS kita akan lebih ke praktek ya. Jadi kita nggak lagi untuk hal seperti inilah teoritis gitu. Tapi kita nanti kalian ayo praktikin. Ayo kalian coba untuk research. Kemudian kalian coba writing. Kemudian kalian coba untuk publish konten kalian satu aja minimal. Mungkin kalau kalian mau bikin TikTok atau maupun Instagram, satu untuk apa ya akun yang asal gitu ya, bukan akun kalian asli juga nggak apa-apa. Tapi kalau akun asli juga nggak apa-apa. Males gitu misalnya akun asli aja Bu, ini tugas nggak apa-apa nanti saya setelah selesai penilaian nanti saya hapus lagi gitu ya nggak apa-apa gitu atau mungkin di archive ya. Nah, itu bisa juga. Nah, kemudian publish nih. Setelah kita udah menulis data-data yang ada, kita mau apa ya, misalkan contohnya kita mau review kacamata nih contohnya. Nah, itu kita mau jualan. Nih kacamatanya bagus nih, gini-gini, ini dapat enak di bla bla bla. Nah, bikin konten, kemudian kita posting, kita publish. Nah, sosial medianya kita ikut broadcast, kemudian kita juga bekerja sama untuk berdiskusi tentang memang output yang didapat dari si postingan ini. Itu dan juga ada reportnya. Oh, kira-kira dari data tersebut yang kita udah posting, berapa orang sih yang melihat, berapa orang yang memang tertarik dengan produk atau mungkin jasa yang memang kita tawarkan. Nah, dari situ pun gimana caranya bermedia sosial lebih efektif. Jadi, sebagai kalian untuk menetapkan platform terlebih dahulu, menaksirkan dampak risiko, serta pelaksanaan distribusi dari medsos. Jadi memang kalau kalian yang seperti tadi ya, harus untuk memanage si media sosial ini dari segi komunikasi, kita harus menetapkan platformnya dulu. Jadi memang visi misi kita itu apa? Untuk mungkin ada yang mau jadi selebgram, tertarik gitu ya. Saya pun eh, iseng, suka iseng gitu ya. Oh, gimana caranya? Tapi nanti saya hapus lagi gitu ya. Oh, caranya buat naik gini gampang. Mungkin di TikTok lebih mudah ya dibanding Instagram menurut saya. Untuk menaikkan followers. Saya cuma baru posting satu, langsung naik 63 followers gitu. Itu juga cuma gambar saya aja. Tapi kalau misalkan saya coba untuk sosial media yang lain gitu, mungkin pakai muka, mungkin pakai tampilan yang lain, banyak juga ternyata yang subscribe ya, atau follow gitu ya. Jadi, oh ternyata seperti ini gitu ya. Lebih susahnya mungkin di YouTube lebih susah naiknya karena memang lebih kontennya yang spesifik. Kalau mungkin pembelajaran lebih susah. Tapi kalau kalian misalkan jalan-jalan, kuliner, makan, memperkenalkan wilayah kalian itu memang lebih cepat untuk naik. Nah, dari sosial media pun ragam tujuannya komunikasinya berbeda. Ada jurnalisme, branding, self awareness, sama profesional. Jadi memang kalian ini mau lebih kemana? Mungkin kalian ada yang mau jurnalis kah, mau jadi jurnalis, ada yang mau branding diri kalian, atau branding bisnis kalian, atau selling awareness untuk menjual eh, mereka aware, atau mungkin lebih apa ya, bahasa Indonesianya tuh em, em, merasa itulah ya, em, menyadari gitu ya. Kemudian untuk profesional pekerjaan media sosialnya berdasarkan tujuan. Jadi memang dari situ pun ada jurnalisme, kalian bisa cek lah gimana untuk konten melalui media nih ada berita apa, kemudian ada kira-kira websitenya apa nanti kalau kita buat jadi jurnalisme. Mungkin kalau di bisnis digital lebih ke branding ya, kalau kita belajar komunikasi. Ups. Nah, kalau kita belajar komunikasi, kita lebih ke branding dibanding tadi ya untuk jurnalis. Tapi mau nggak mau kita harus tahu dulu. Nah, ada nanti ini kita akan ke branding mungkin nanti di di semester 6 ketemu saya. Jadi digital branding di mana nanti kalian akan mempelajari tentang desain logo yang baik, warna yang sepadan, cara membuat website yang baik, mungkin sampai kepada untuk produknya yang ada. Mungkin nanti kalian kalau misalkan bertemu dengan saya di semester 6 untuk digital branding.
Nah, itu mungkin yang membuat tertarik dari sosial medianya sendiri. Dan ada self awareness. Jadi di mana dari kita sendiri untuk menjalani marketingnya gitu ya. Jadi di mana kita punya upaya dari perusahaan ini, dari calon pelanggan dan promosi yang besar-besar nih. Jadi memang gimana nih caranya si klien atau mungkin kalau kalian tahu Indomie, oh udah pada tahu semua pasti gitu ya. Karena itu klien itu udah tahu atau mungkin pengguna udah semuanya pelanggan udah tahu udah oh Indomie seleraku tadinya mana yang brand-brand baru belum keluar mungkin ada yang menurut saya hebat kolagena. Nah itu kolagena itu minum susu ya susu yang Korea itu termasuk hebat tuh menurut saya untuk awareness-nya terhadap ini oh ternyata kita harus minum susu yang berkolagen agar tulang kita nggak keropos gitu ya. Oke. Nah, ada profesi pekerjaan yang media sosial juga yang memang fokus pada itu. Contohnya jurnalis, wartawan, terus kemudian sales gitu ya. Ada juga kegiatan branding yang lain atau marketing, markom kalau kita bilang di perusahaan. Mungkin kalau ada yang tertarik jadi markom, ya pelajarin. Nanti kalian ambillah dari sertifikat-sertifikat gratis itu yang tentang marketing communication gitu. Jadi atau public relation. Nah, mungkin fokusnya ke situ. Untuk mau yang bisnis ya kita langsung gimana nih caranya untuk jualan gitu digital marketingnya. Oke, jadi yang contoh maksimal dari ini mungkin pakai Canva Code, ChatGPT. Nah, kita bisa coba untuk komunikasikan dengan AI juga secara digital. Nah, secara digital mungkin kita bisa coba ya. Nanti mungkin setelah UTS kita coba ya untuk gimana caranya membuat suatu postingan dengan AI gitu ya karena saya mengajar AI juga untuk ini. Nah, beberapa promptnya. Oke, baik. Ada yang mau bertanya di sini? Ada yang tertarik mungkin nanti kalian bisa untuk jadi selebgram gitu. Atau nah, manajemen media digital ini. Nah, ada yang mau bertanya mungkin pertemuan ke-6 sebelum kita memulai pertemuan ke-7? Tidak, Kak. Oke.